Halo, selamat jumpa lagi dengan Ibu Vera Lai dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti part 12 khusus untuk kelas 10 SMA dan SMK. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh memasuki semester genap dan kali ini kami mau belajar firman Tuhan, pendidikan agama, khusus kelas 10. Biarlah Tuhan menyertai dari awal hingga akhir pelajaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kali ini kita akan belajar tentang tema Allah Pembaru Kehidupan. Bahan Alkitab yang akan kita pelajari terambil di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, Galatia 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. Adapun indikator mata pelajaran ini yang pertama, berdoa sebagai ucap syukur atas karunia Allah sebagai pembaharu kehidupan manusia dan alam. 2. Menjelaskan mengenai Allah sebagai pembaharu kehidupan. Ketiga, menjelaskan cara yang tepat dalam merespon karya pembaruan Allah bagi dirinya dalam hubungannya dengan sesama manusia. Pelajaran ini membahas mengenai bagaimana Allah bertindak sebagai pembaharu kehidupan. Pokok ini penting untuk meyakinkan kamu bahwa Allah terus bekerja dalam hidup manusia. Ia bukan hanya Allah yang mencipta, memelihara, dan menyelamatkan, namun ia juga membaharui ciptaannya. Pembaruan hidup dinyatakan melalui Roh Kudus. Manusia membutuhkan pembaruan hidup supaya dapat menikmati persekutuan yang benar dengan Allah dan sesama. Bagaimana menjadi manusia baru? Baptisan menjadi pertanda bahwa kamu hidup di dalam Kristus melalui kematiannya. Manusia lama yang takluk kepada dosa telah digantikan oleh manusia yang baru yang hidup di dalam Kristus. Menurut Niftrik dan Bolan, melalui baptisan, orang percaya telah dijadikan satu dengan Kristus dalam kematiannya, dan manusia lama telah dipakukan di kayu salib agar manusia bangkit bersama-sama dengan Kristus sebagai manusia baru. Roma 6 ayat 3. Sejajar dengan itu 2 Korintus 5 ayat 17 menulis, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Menurut Nitrik dan Bolan, kelahiran kembali memberikan kepastian iman bahwa Kristus telah mati untuk menebus dosa manusia. Dan Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, dan bersama-sama dengan Kristus semua orang percaya telah mati dan bangkit bersama Kristus, menjadi manusia baru yang dosanya telah diampuni. Kepastian ini penting bagi orang percaya, sehingga memberikan tanggung jawab untuk hidup sebagaimana layaknya orang yang telah ditebus, diselamatkan, dan dibaharui. Bagaimana Allah memperbarui kehidupan? Allah membarui kehidupan melalui peranan Roh Kudus. Kelahiran kembali serta pembaruan manusia adalah pekerjaan Roh Kudus. Orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus dikaruniakan Roh Kudus dan menjadi anak-anak Allah dan memanggil Allah sebagai Bapa. Roh Kudus membuat manusia menjadi milik Allah di dalam Kristus Yesus. Namun demikian, manusia terus berjuang melawan dirinya sendiri di dalam keinginan daging yang takluk pada dosa. Jadi karunia Roh Kudus tidak membebaskan manusia dari penjajahan dosa yang disebabkan oleh keinginan daging. Dalam kaitannya dengan pembaruan hidup, Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau hidup oleh Roh, maka kita tak akan menuruti keinginan daging. Bandingkan Galatia 5 ayat 16. Sebagai ganti perbuatan daging, Galatia 5:19-21, maka kita akan menghasilkan buah roh, yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22-23. Sifat atau ciri-ciri ini adalah buah atau karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Makna pembaruan bagi diri saya.
Bacalah kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 yang menulis tentang hasil dari pekerjaan Roh Kudus yang membaharui hidup orang percaya. Kemudian tuliskan arti pembaharuan bagi diri kamu. Jadi kalian menulis arti pembaharuan bagi diri kalian itu seperti apa? Tuliskan jawaban kalian di selembar kertas atau di buku agama kalian. Dampak dari pembaharuan Allah bagi orang percaya. Sebelum Yesus naik ke surga, ia telah menjanjikan datangnya Roh Kudus yang akan mendampingi para rasul dan orang percaya supaya mereka selalu dibimbing dalam kebenaran. Janji itu dipenuhi pada hari Pentakosta di mana Roh Kudus turun kepada para rasul dan orang-orang percaya. Dampak dari kepercayaan kepada Allah yang membaharui hidupmu melalui Roh Kudus yaitu A. Yakin bahwa Allah berkuasa atas hidupmu dan bahwa kekuasaannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kepercayaan ini melahirkan pengharapan bahwa kamu pasti memiliki kehidupan yang lebih baik, mencakup kehidupan sekarang maupun di masa depan. Pengharapan itu juga membuat kamu mampu untuk mengubah semua sifat buruk yang ada dalam dirimu. Keraguan akan kuasa Allah menjadi percaya kepada Allah yang berkarya dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. B. Kuasa Allah melalui Roh Kudus juga dapat mempengaruhi cara berpikir dan bertindak kamu yang lebih banyak mengacu pada keinginan daging, menjadi mengacu pada keinginan Roh Kudus sebagaimana tercantum dalam buah Roh. C. Kamu percaya bahwa Allah sedang bekerja dalam sejarah umat manusia. Pekerjaan itu tidak hanya membaharui, namun mentransformasi dan memulihkan semua hubungan yang telah rusak oleh dosa. Hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan sesama, dengan alam dan lingkungan hidup. Khusus untuk hubungan antara manusia dengan alam. Hubungan yang tadinya telah dirusak oleh manusia yang bersifat serakah, mengeksploitasi, dan merusak alam kini dibaharui. Manusia dimungkinkan untuk memiliki perspektif baru dalam memandang alam dan lingkungan hidup. D. Kamu menjadi percaya bahwa manusia menjadi mitra Allah dalam mengubah wajah dunia yang karut-marut oleh berbagai penindasan, kemiskinan, dan ketidakadilan menjadi dunia yang lebih berkeadilan, berani berkata benar dan membela kebenaran, solidar terhadap penderitaan orang lain dan manusia. Menurut Van Trick dan Boland, pembaruan hidup manusia tidak terlepas dari keselamatan yang telah dikerjakan Allah di dalam Yesus Kristus. Pembaruan hidup tidak boleh terlepas dari aspek percaya. Hanya orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus sajalah yang akan mengalami pembaruan hidup. Tak lupa saya mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kita. Kiranya pelajaran ini dapat menjadi berkat buat kalian semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pelajaran kali ini. Biarlah Tuhan terus membaharui hidup kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup takut akan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa.